warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika. Di pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara penyajian dan juga cara pengolahan data. Setelah mendapatkan materi pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman kelas 6 semua bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk, kemudian bisa melakukan pengolahan data yang sederhana, seperti mencari modus, median, dan juga min. Dalam melakukan pengambilan ataupun pengumpulan data, maka diperlukan ketelitian serta kejujuran sesuai dengan fakta yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Maryam ayat 94, yang artinya, Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi, jika teman-teman mengumpulkan data yang diperoleh nantinya akan diolah sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan. Nah, tentunya dalam melakukan penghitungan data tersebut diperlukan ketelitian dan juga kehati-hatian dalam menyelesaikannya. Cara melakukan penyajian data bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama dengan menggunakan tabel dan yang kedua dengan menggunakan diagram. Jika teman-teman ingin menyajikan data dalam bentuk diagram, maka ada beberapa bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Seperti apa bentuk ataupun contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram? Kita akan lihat bersama-sama contohnya. Berikut ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah contoh sederhana dari penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini ada judul, kemudian di kolom pertama ini ada data yang teman-teman peroleh, kemudian ini isi dari data tersebut. Nah, dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, untuk jumlah kolom ataupun jumlah baris, kemudian juga judul kolom pertama, bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari data yang teman-teman peroleh. Misalnya di sini adalah tabel dari nilai matematika kelas 6 SDIT Fitrahania. Maka karena tabelnya itu nilai matematika, sehingga kolom pertamanya itu adalah kolom nilai, kemudian yang kedua adalah kolom turus, dan yang ketiga adalah kolom frekuensi atau jumlah. Nah, di sini kolom nilai diisi dengan nilai yang diperoleh kelas 6. Ada berapa saja? Yaitu ada nilai 50, nilai 60, nilai 70, 80, dan 90. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau data yang teman-teman peroleh. Kemudian di kolom yang kedua adalah turus. Nah, turus di sini fungsinya yaitu membantu untuk menentukan frekuensi atau jumlah atau menentukan banyaknya data. Nah, seperti contoh misalnya ini di kolom data yang pertama, di kolom nilai 50, di sini turusnya menunjukkan 2. Artinya adalah ada 2 anak kelas 6 yang mendapatkan nilai 50. Atau misalkan di sini di kolom yang nilai 80, turusnya menunjukkan 11. Artinya ada 11 anak kelas 6 yang mendapatkan nilai 80. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel yang sederhana. Penyajian data yang selanjutnya yaitu penyajian dalam bentuk diagram batang. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini adalah contoh sederhana penyajian dalam bentuk diagram batang. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada garis yang horizontal, ada juga garis yang vertikal. Nah, pada bagian garis yang horizontal di sini teman-teman isi jenis data yang teman-teman peroleh. Misalnya kalau di sini tadi berdasarkan tabel nilai matematika tadi, di sini dibuatlah jenis datanya itu adalah nilai matematika yang diperoleh, yaitu ada nilai 50, 60, 70, 80, dan 90. Jadi bagian yang horizontal ini adalah jenis data yang diperoleh. Kemudian yang bagian garis vertikal ini adalah banyaknya data atau jumlah datanya. Nah, kalau di sini adalah banyaknya siswa. Ya, di sini juga banyaknya siswa. Kemudian cara membuat diagram batangnya adalah teman-teman temukan antara garis horizontal dengan yang garis vertikalnya. Misalnya di sini pada nilai yang 50. Pada nilai yang 50, jumlah anak kelas 6 yang mendapatkan nilai 50 ada 2 orang. Maka kita temukan antara 50 dengan titik 2. Titik di angka 2. Nah, makanya di sini akan ketemu
Nah, pada pertemuan titik inilah yang nanti teman-teman bisa buat diagram batangnya. Atau misalnya ini pada nilai 70. Di sini anak kelas 6 yang mendapatkan nilai 70, jumlahnya ada 10. Nah, maka kita temukan antara 70 dengan titik 10. Nah, nanti kalau sudah ketemu pertemuan titiknya, di pertemuan titik inilah kita buat diagram batangnya. Ini adalah contoh sederhana dari penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk penyajian data yang selanjutnya yaitu berupa diagram garis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pada penyajian data dalam bentuk diagram garis tidak jauh berbeda dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Hanya berbeda bentuknya saja. Kalau diagram batang tadi kotak-kotak seperti bangunan. Nah, kalau diagram garis ini adalah garis yang menghubungkan antar satu titik dengan titik yang lainnya. Seperti ini tadi contohnya, misal anak yang mendapatkan nilai 50 ada 2, maka kita temukan antara 50 dengan 2. Nah, ketemu titik pertemuannya bisa teman-teman tandai terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan, anak yang memiliki nilai 60 jumlahnya ada 4 anak. Nah, setelah kita temukan antara 60 dengan 4, ketemu titik pertemuannya, nah kemudian saling dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, yang nantinya akan membentuk diagram garis. Penyajian data yang selanjutnya yaitu ada dalam bentuk diagram lingkaran. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh sederhana dari diagram lingkaran. Biasanya kebanyakan data yang menggunakan diagram lingkaran itu berupa persen atau persentase. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini pada contoh ini, kalau satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Jadi nanti satu lingkaran penuh ini bisa teman-teman bagi menjadi beberapa bagian tergantung dari data yang teman-teman peroleh. Jika satu lingkaran ini 100%, maka 50%-nya adalah setengah lingkaran. Kemudian 25%-nya adalah seperempat lingkaran. Begitu juga dengan yang lainnya. Silahkan bisa teman-teman bagi sesuai dengan data yang teman-teman peroleh. Jadi jika teman-teman ingin menyajikan suatu data dalam bentuk diagram lingkaran dan menyajikannya dalam bentuk persen, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persen, baru kemudian lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa daerah sesuai dengan persentasenya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mengetahui beberapa macam cara menyajikan data, ada yang tabel, kemudian juga diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soal, atau coba kita lihat contoh soal dari penyajian data. Nah, di sini ada contoh soal sederhana, ada data berat badan siswa kelas 6A, ada yang 35 kg, 40 kg, 30 kg, dan seterusnya. Kemudian di sini diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah tentukan dulu berapa kolom yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk menentukan kolom yang dibutuhkan, tentunya teman-teman harus lihat di sini ada berapa macam jenis data. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari mulai berat yang terendah sampai dengan berat yang tertingginya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tabel yang bisa dibuat, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kolom berat badannya. Nah, teman-teman bisa isi dengan berat badan yang ada di data ini. Ya, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ada berapa macam saja jenis berat badan yang ada di data tersebut. Kemudian teman-teman bisa isi tambahkan turus, kolom turus. Nah, kolom turus di sini fungsinya adalah untuk membantu dalam menentukan frekuensi atau jumlah ataupun banyaknya data. Jadi bisa membantu nanti untuk menentukan berapa jumlah anak yang memiliki berat badan 30 kg. Misalnya seperti itu. Nah, di sini jadi turus bisa membantu untuk menentukan frekuensi. Baru nanti tabel yang selanjutnya adalah tabel frekuensi untuk menentukan berapa jumlah dari masing-masing jenis berat badan yang dimiliki oleh anak kelas 6A. Ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Bagaimana yang dalam bentuk diagram batangnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang sederhananya. Nah, bagian yang bawah ini adalah jenis berat badannya. Ada berapa saja tadi berat badannya? Variasi berat badannya ada berapa saja? Nah, di sini ada 30 kilo, 35 kilo, 40 kilo, sampai dengan 50 kg. Jadi tergantung yang terdapat di data. Kemudian yang bagian garis vertikalnya diisi dengan
banyaknya siswa atau jumlah siswa. Nah, baru nanti teman-teman pertemukan antara satu titik dengan titik yang lain, antara jenis atau variasi berat badan dengan jumlahnya. Misalnya di sini berat badan yang 30 kg, ada 5 siswa, maka kita pertemukan titiknya, kemudian bisa dibuat diagram batangnya. Jadi ini adalah bentuk dari penyajian tabel dan juga diagram batang. Contoh soal yang selanjutnya adalah di sini bisa teman-teman lihat bersama-sama. Di sini ada data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, di sini ada data tinggi tanaman jagung, kemudian ini adalah banyaknya tanaman jagung yang memiliki tinggi tersebut. Ya, jadi yang bagian bawah ini adalah variasi tinggi tanaman jagung, dan yang di samping ini adalah banyaknya tanaman jagung yang memiliki tinggi tersebut. Nah, di sini di soal diminta teman-teman untuk menentukan data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa, kemudian frekuensi terbesarnya berapa, dan frekuensi terkecilnya berapa. Nah, bagaimana cara menentukan data terbesar? Kalau untuk data terbesar dan data terkecil, teman-teman lihat dari variasi jenis datanya, atau yang di bagian garis horizontalnya. Jadi ini untuk menentukan data terbesar dan data terkecil. Dari variasi jenis data ini, dari variasi tinggi tanaman jagung ini, yang terbesar adalah 35 cm. Maka data terbesarnya yaitu 35 cm. Bagaimana dengan data terkecilnya? Data terkecilnya tentu adalah 30 cm. Bagaimana dengan frekuensi terbesar dan juga frekuensi terkecil? Nah, untuk menentukan frekuensi terbesar dan frekuensi terkecil, teman-teman lihat dari jumlah atau banyaknya data. Nah, dari garis yang vertikal ini. Nah, jadi frekuensi terbesarnya berapa? Nah, bukan berarti frekuensi terbesarnya 6 ya, walaupun di sini ada angka 6, jangan sampai teman-teman terkecoh. Jadi harus hati-hati dan teliti. Walaupun di sini ditulis sampai angka 6, tapi kalau berdasarkan data, yang terbesar hanya sampai di angka 5. Artinya frekuensi terbesarnya adalah 5. Berapa frekuensi terkecilnya? Frekuensi terkecilnya tentunya bukan 1. Tapi kita lihat dari data, ternyata yang terkecil adalah ada di angka 3. Berarti frekuensi terkecilnya adalah 3. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini hasil jawabannya. Data terbesarnya adalah 35, data terkecilnya 30. Kemudian frekuensi terbesarnya 5, frekuensi terkecilnya adalah 3. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui beberapa macam cara penyajian data. Kemudian data yang sudah tersajikan bisa teman-teman olah, ya bisa teman-teman olah untuk mencari tahu perhitungan tertentu. Apa saja yang biasanya dicari tahu? Yang pertama yaitu adalah mencari modusnya. Kemudian yang kedua adalah mencari median, dan yang ketiga adalah mencari min. Apa itu modus, median, dan min? Kita akan sama-sama pelajari. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, harus diperhatikan baik-baik. Jadi modus itu adalah yang paling sering muncul atau yang frekuensinya besar. Kita lihat di contoh misalnya ini, di sini ada tabel nilai matematika. Ya, ada yang nilainya 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, frekuensinya atau jumlah anak yang memiliki nilai tersebut juga bervariasi. Yang memiliki nilai 5, jumlahnya ada 5 anak. Yang memiliki nilai 7, ada 12 anak. Yang memiliki nilai 8, ada 15 anak. Bagaimana cara menentukan modusnya? Nah, teman-teman ingat kata kuncinya tadi, modus adalah yang paling sering muncul atau yang frekuensinya besar. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel frekuensinya. Yang terbesar ada di mana? Nah, kita bisa lihat bersama-sama ya, yang terbesar ada di 15. Maka modusnya adalah bukan 15, tapi modusnya adalah 8. Ya, kenapa 8? Jadi yang menunjukkan data terbesarnya itu adalah nilai 8. Jadi frekuensi ini hanya membantu untuk menentukan data yang paling sering muncul itu data yang mana. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan median atau mencari median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Ya, jadi di sini ada kata kunci yang harus teman-teman perhatikan, telah diurutkan. Berarti data tersebut tentunya harus diurutkan terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Kita lihat bersama-sama di sini ya. Ini adalah contoh sederhana. Ya, ini adalah contoh sederhananya.
Di sini ada data ulangan matematika. Di sini bervariasi juga. Ada yang 60, 85, 70, 80, 70 dan seterusnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, nilai ini belum terurut, ya, belum diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jika ingin mencari median, maka syaratnya adalah data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, berarti teman-teman yang pertama dilakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita urutkan dulu 60, 65, 65 dan seterusnya. Nah, dalam mengurutkan, dalam menuliskan urutannya, jika ada nilai atau data yang sama, maka tetap harus ditulis. Ya, tetap harus ditulis. Jadi semua tetap harus ditulis walaupun 65-nya ada 2, jadi tidak perwakilan. Ya, tapi semuanya harus ditulis. Kemudian bagaimana cara mencari mediannya? Kalau sudah ditulis urut semua, pilih tengah-tengahnya, ya, atau dibagi 2, tengah-tengahnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ada datanya, jumlahnya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka tengah-tengahnya adalah ini, 70. Sehingga mediannya adalah 70. Ya, jadi setelah teman-teman urutkan, pilih yang di tengah-tengahnya itu berapa. Nah, maka hasilnya adalah 70. Bagaimana dengan yang genap, Bu? Misalkan tengah-tengahnya itu bukan angka, tapi ada 2 angka. Maka 2 angka tersebut ditambahkan, kemudian dibagi 2. Bagaimana jika jumlah datanya lebih dari 20? Nah, lebih dari 20 atau sangat banyak. Nah, teman-teman bisa mencari mediannya dengan menggunakan rumus. Ya, kalau sangat banyak kan sulit tentunya jika harus menulis secara manual diurutkan. Maka ada rumus yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan nilai tengah atau median. Bagaimana caranya? Kita lihat bersama-sama. Nah, cara menentukan median yang datanya sangat banyak atau banyak dan sulit untuk ditentukan secara melalui manual, nah, bisa dilakukan dengan menggunakan rumus. Nah, di sini yang pertama adalah, teman-teman perhatikan di sini, jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya itu berada pada data ke n plus 1 dibagi 2. Ya, jadi ada di data yang ke n plus 1 dibagi 2. N ini adalah jumlah seluruh data. Nah, bagaimana jika jumlah datanya genap? Nah, jika jumlah datanya genap, maka mediannya itu ada di data yang ke n dibagi 2 ditambah n dibagi 2 ditambah 1, nanti keseluruhannya dibagi 2. Nah, n adalah jumlah data. Teman-teman harus perhatikan dulu rumus ini, jangan sampai tertukar. Jadi harus teliti. Bagaimana contohnya? Supaya tidak bingung, kita coba lihat bersama-sama contoh soal dari mencari median yang datanya banyak. Ini dia contoh soalnya. Tentukan median dari data berikut. Nah, di sini ada data berat badan siswa. Ya, ada yang berat badannya 20 kilo, 25 kilo, 35 kilo, 40 kilo. Nah, ini masing-masing berat badan bervariasi. Ada yang sampai 12 anak, ada yang 8 anak. Nah, kalau kita jumlahkan ini sangat banyak. Ya, kalau kita urutkan banyak. 20-nya saja ada 5, berarti 20, 20, 20, 20, 20 sampai 5 kali. 25-nya ada 8, 25, 25, 25, 25 sampai 8 kali. Nah, itu sangat banyak. Ya, bagaimana cara menentukan mediannya? Pertama adalah teman-teman tentukan terlebih dahulu jumlah dari banyaknya data. Ya, jadi ini kita tentukan dulu jumlahnya ada berapa seluruhnya. Kalau di sini ada 30. Kemudian 30 ini kita kategorikan apakah genap atau ganjil. Nah, 30 ini adalah angka genap. Maka untuk rumus mencari mediannya adalah menggunakan rumus yang kedua tadi. N dibagi 2 ditambah dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung. Kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, N adalah jumlah dari seluruh data. Di sini jumlahnya adalah 30. Maka kita masukkan angkanya. 30 dibagi 2 ditambah 30 dibagi 2 tambah 1. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nanti 15 ditambah 1 hasilnya 16. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi, kok di situ ada data ke-15 dan data ke-16, Bu? Jadi, hasil 15 dan 16 ini bukan langsung menentukan nilai mediannya berapa, bukan, tapi menunjukkan data ke berapa. Ya, data tempat median itu berada. Ya, jadi di sini 15, data ke-15,
15 tambah 1, 16, berarti ada data ke-16. Sehingga mediannya itu ada pada data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Data ke-15 itu berapa, Bu? Kita balik lagi lihat ke tabelnya. Ya, cara menentukan atau mengetahui data ke-15 itu ada di mana? Nah, kita lihat dari banyaknya atau frekuensi. Nah, di sini 5. Berarti artinya ada 5 anak yang berat badannya 20. Kemudian ada 8 anak yang 25. Nah, 5 tambah 8 adalah 13. Ya, 13. Nah, data anak pertama sampai dengan anak ke-5 itu berat badannya 20. Anak ke-6 sampai dengan anak ke-13 itu berat badannya 25. Kemudian kalau kita tambah lagi, 13 tambah 12 adalah 25. Data anak ke-14 sampai dengan 25 itu adalah berat badannya 35. Dan begitu seterusnya. Jadi data ke-15 ada di mana? Data ke-15 ada di kolom yang ketiga. Karena kalau hanya sampai kolom kedua, tadi jumlahnya hanya 13. 5 tambah 8, 13. Maka data ke-15-nya ada di kolom yang ketiga. Dan data ke-16-nya pun sama, juga ada di kolom ketiga. Artinya data yang ke-15 itu adalah 35 kg dan data yang ke-16 juga 35 kg. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Ya, jadi ini bukan langsung dibagi, ditambah kemudian dibagi, itu mediannya bukan. Tapi ini menunjukkan data keberapanya, tempat median itu berada. Seperti itu. Baru nanti kalau sudah ketemu datanya, 35 tambah 35 dibagi 2. Yaitu 70 bagi 2 sama dengan 35. Jadi mediannya adalah 35. Yang selanjutnya adalah min. Ya, jadi yang selanjutnya adalah min. Teman-teman bisa lihat di sini, yang selanjutnya adalah min. Min apa itu min? Min adalah rata-rata. Ya, min disebut juga rata-rata. Dalam soal ataupun juga dalam pengolahan data banyak orang yang menyebutnya rata-rata. Ya, bagaimana cara mencari min atau rata-rata? Cara mencarinya adalah dengan menjumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Ada berapa? Nah, contoh soalnya misalnya ini, contoh sederhananya dulu. Ya, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Ini ada sekumpulan data. Nah, teman-teman diminta untuk mencari min atau rata-ratanya. Apa yang dilakukan? Berarti seperti rumus, dijumlah dulu semua nilai datanya. Jadi ini semua dijumlah. Ya, teman-teman lihat di sini. Jadi ini semua ditambahkan, semua dijumlah, dibagi banyaknya data. Jadi ada berapa data ini? Kalau teman-teman hitung, ini ada 12 data. Berarti dibagi 12. Hasilnya adalah 68 dibagi 12, yaitu 5,67. Jadi ini adalah cara mencari min atau rata-rata. Bagaimana dengan cara mencari min yang dalam bentuk data tabel? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau datanya dalam bentuk tabel ataupun diagram, maka rumus mencari minnya adalah nilai dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensinya berapa. Nah, kita lihat di sini contohnya. Misal data tadi yang berat badan siswa, di sini ada frekuensi atau banyaknya siswa. Ya. Nah, cara mencari minnya adalah teman-teman buat kolom tambahan. Ya, buat kolom tambahan untuk jumlah data, untuk yang atas ini, yang nilai dikali frekuensi. Ya, di sini ditambahkan satu kolom, yaitu berat badan dikali banyaknya siswa. Ya, 20 dikali 5, yaitu 100. Jadi, yang kolom pertama dikalikan kolom frekuensi. Ya, itu untuk yang jumlah datanya. Seterusnya dilakukan, kemudian nanti diperoleh jumlahnya, jumlah keseluruhannya. Ya, begitu juga dengan frekuensinya atau banyaknya siswa. Itu juga di total seluruhnya ada berapa. Baru nanti cara menghitung minnya adalah jumlah data seluruhan yang tadi sudah antara perhitungan nilai dikali dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan jumlah dari frekuensi. 920 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 30,67. Nah, ini adalah cara mencari min atau rata-rata apabila datanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Jadi supaya untuk memudahkan teman-teman. Jadi tidak harus diurutkan sampai banyak. 20-nya ada 5, 20 sampai 5, atau 25-nya ada 8, 25 sampai 8 kali tulis. Nah, itu akan
menyulitkan teman-teman untuk menuliskannya terlalu banyak. Jadi bisa dihitung dengan cara rumus seperti ini. Nah, teman-teman, itu semua tadi adalah tentang cara pengolahan data mulai dari mencari modus, kemudian median, dan juga mean. Nah, teman-teman harus ingat kata kuncinya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya banyak. Median adalah nilai tengah yang sebelumnya itu datanya sudah diurutkan. Sedangkan mean adalah nilai rata-rata. Jadi jumlah keseluruhan dibagi banyaknya data. Oke, demikian penjelasan materi untuk hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau masih belum paham, silahkan teman-teman boleh bertanya melalui WhatsApp pribadinya ke guru matematikanya masing-masing. Kemudian untuk latihan soalnya, untuk menambah pemahaman teman-teman bisa melihat kembali di WhatsApp group, informasi di WhatsApp group, ataupun di PBM yang sudah diberikan pada pekan sebelumnya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.